Saya suka namamu Musa. Maaf, ini pertama kalinya saya di depan banyak orang. Tidak masalah, kawan. Kamu percaya diri dan paham hal-hal yang sering disalahpahami. Dia berusia 32 tahun saat menjadi raja dan memerintah selama 8 tahun. Mari kita tambahkan 32 dengan 8. Saya tidak percaya bahwa saya ada di depan semua orang Kamu ini. melakukan pekerjaan yang hebat. Hasilnya 40. Berapa umurnya saat dia meninggal? 40. Dia berusia 40 tahun karena kamu belajar ini. Itulah mengapa aku membawa ayat itu, bukan yang lain. Dan dia memerintah selama 8 tahun di Yerusalem. Dan dia meninggal tanpa disesali. Lalu mereka menguburkannya di kota Daud. Penduduk Yerusalem mengangkat anak bungsunya, Ahazia, menjadi raja menggantikannya. Mereka menjadikan anak bungsunya raja ketika dia meninggal. Dan Ahazia berusia 42 tahun pada waktu itu. Pertanyaanku kepadamu, Musa, bagaimana mungkin anak bungsu lebih tua 2 tahun dari ayahnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Dan kau bilang kau belajar ini dan akan mengoreksi kesalahpahamanku. Kamu bilang ini bukan kontradiksi dalam Injil, tapi kesalahpahamanku. Saya sudah Ya, mempelajarinya. kamu mengatakan itu, jadi beri aku jawabannya. Tapi saya belum memeriksa hal ini. Kamu belajar tentang Ahazia tapi tidak melihat ayatnya? Terkadang kamu membaca sebuah ayat. Kamu bilang kamu sudah belajar ini dan bahwa aku salah paham soal ayat itu. Sekarang aku bertanya tentang bagian yang sama, bukan bagian lain. Ya, Bagaimana mungkin sang ayah berusia 40 tahun, sedangkan anak bungsunya berusia saya 42 tidak tahu. tahun? Saya belum melihatnya. Itulah intinya. Itu intinya. Kamu bilang akan menjelaskan kesalahpahamanku. Kamu melakukan hal yang sama. Tidak masalah, aku akan memberimu nomor pasal dan ayat. Kita sudah melakukan semua diskusi itu di kota. Luar biasa, kita menikmatinya dan menganggapnya sebagai kesempatan. Yang menyenangkan adalah, ini seminar yang bagus, aku suka, dan ini contoh praktis. Ketika aku menyebutkan hadis, aku bertanya padamu dari buku, mana pengetahuanmu? Dan kamu bilang tidak tahu, aku tunjukkan buku, pasal, dan ayatnya di depanmu. Sebenarnya aku tidak membahas ini, kamu yang membahasnya, karena ini hal yang sudah kamu pelajari. Saya sudah membacanya. Tidak, kamu bilang kamu sudah mempelajarinya, saudaraku. Apakah ini terekam dalam video? Dia bilang dia sudah meneliti dan melihat kebiasaan, dan mengatakan, aku tidak tahu apa Saya yang telah aku bicarakan. melakukannya. Kamu melakukan ini. Jika kamu melakukan ini, meneliti dan mempelajarinya, dan menemukan tidak ada kontradiksi, lalu bagaimana mungkin anak bungsu lebih tua, 2 tahun dari ayahnya? Apakah kamu mengatakan bahwa ini kontradiksi? Ya, aku pikir begitu. Mungkin ini kesalahpahaman di pihakku. Saya akan membawa ini bersama saya. Ambillah. Aku suka ini, saudaraku. Saya tidak akan membuangnya. Bawalah. Dan saya akan mempelajarinya dengan mendalam. Pelajari dengan seksama. Dan membacanya. Dan bacalah lagi. Agar saya bisa mengajari diri Ajari saya sendiri. dirimu. Jika saya berdiri di sini, dan kamu menunjukkan ini kepada saya, dan saya mengatakan bahwa ini adalah Itu akan kontradiksi, menjadi kebenaran. itu akan menjadi ketidakjujuran dari pihak saya. Karena saya harus melihat ayat-ayatnya, memeriksanya, dan mempelajarinya. Seperti kamu mempelajari Al-Quran dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan dia adalah Muslim pertama. Ya, Ada ayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Muslim pertama. Kamu tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini kontradiksi. Apakah Nabi Ibrahim Muslim pertama atau Nabi Muhammad? Kamu harus mempelajarinya dan menelitinya. Kebanyakan Muslim akan mengatakan bahwa dia berbicara kepada orang-orang di zamannya. Untuk umat tersebut, aku mengerti. dia adalah Muslim pertama. Biarkan aku menjawab ini. Baiklah, Sebagai contoh, aku tidak perlu pulang dan mempelajarinya lagi. Tapi aku menjawabnya sekarang, saat ini juga. silakan. Jika aku bilang padamu bahwa aku orang pertama di masjid, aku adalah orang pertama yang masuk masjid pagi ini. Apakah itu benar? Mungkin benar jika aku orang pertama yang masuk masjid. Dan jika seseorang berkata 100 tahun kemudian bahwa aku orang pertama yang masuk masjid, pada hari itu, aku yang pertama masuk, apakah itu kontradiksi? Tidak. Baik, luar biasa. Apa hubungannya ini dengan Injil, Utsman? Aku akan sampai pada poin itu.
Jika kamu berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, keduanya hidup dengan ribuan tahun jarak di antara mereka. Baiklah, Itu masuk akal bahwa dia adalah yang pertama pada masanya. Seperti yang kita bicarakan tentang orang pertama di masjid, dan Nabi Muhammad adalah orang pertama yang percaya pada pesan yang diwahyukan kepadanya saat itu masuk akal. Namaku adalah Utsman, dan nama anakku Yusuf. baiklah. Dia adalah anak sulungku. Aku akan mengungkapkan umurku sekarang, meskipun seharusnya tidak. Dan meskipun aku masih terlihat muda, aku berumur 47. Percayakah Kamu masih kamu? muda. Aku suka kamu, saudaraku. Anakku berumur 20 tahun. Dia bukan anak bungsuku, tapi yang sulung. Adiknya yang lebih muda berumur 18 tahun. Dan aku punya anak perempuan kecil yang berumur 9 tahun. Dan anak perempuanku yang lain berumur 7 tahun. Anak bungsuku adalah putriku yang berumur 7 tahun. Apakah mungkin bagaimanapun caranya, putriku akan lebih tua dariku saat aku meninggal? Tidak. Saya setuju, Itu tidak mungkin terjadi. itu tidak mungkin. Ya, itu mustahil. Dan ini bukan kesalahpahaman dari pihakku. Setiap orang ada di zamannya sendiri. Kamu baru saja mengatakannya, bukan aku, karena anak. Tunggu, Kamu mengatakan 32 tambah 8 sama dengan 40. Dan jika seseorang meninggal pada usia 40, dan orang-orang mengangkat anak bungsunya sebagai raja, dan anak bungsunya berumur 42 tahun, itu salah? Sekarang izinkan aku melangkah lebih jauh dan bersikap baik. Aku telah mempelajari kajian-kajian Kristen tentang Injil. Misalnya, kajian Injil oleh MacArthur, dia mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Dia mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dalam penyalinan. Bukan seperti yang kamu katakan sebelumnya, bahwa dia memeriksa manuskrip-manuskrip kuno. Dan tidak ada kesalahan di sana. Dia bilang itu ada kesalahan. dua orang, Ahazia dan Hoyanin, salah satu dari keduanya. Saya masih belajar, tetapi saya pikir mungkin itu adalah Yoyakin. kamu mengatakan bahwa mungkin itu adalah Hoyanin, Mungkin kesalahannya terkait dengan dia. Salah satu dari dua itu kesalahan. Ahazia. Kita tidak sedang membicarakan Saya Hoyanin. tahu. Apa yang saya katakan adalah saya telah mempelajari salah satu dari mereka. Entah itu Yoyakin atau Ahazia. Kamu menyebut Ahazia? Bukankah kamu mengatakan itu? Ya, Baiklah. Apa hubungannya ini dengan Yoyakin? apa yang saya katakan adalah Ada kesalahan. dari apa yang saya lihat sekarang, pasti ada kesalahan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini kesalahan sepenuhnya. Tahukah Ulanglah kenapa? dan pelajari. Saya telah mempelajarinya. Jika ini adalah kesalahan, saya akan jujur dan mengatakan bahwa ini salah. Aku suka kamu, Musa. Kamu akan menjadi seorang Muslim. Saya punya pertanyaan. Kamu menyebut Yoyakin. Mari kita lihat dia. Yoyakin berusia 18 tahun saat menjadi raja, dan dia memerintah selama 3 bulan. 18 years old when he became king and he ruled for 3 months. Dalam Injil yang sama, ada banyak kesalahan. No, I really had too many tabs, sorry. Yoyakin berumur 8 tahun saat menjadi raja dan memerintah selama 3 bulan di Yerusalem. Baiklah, Injil mencatat bahwa dia berusia 18 tahun. Dan dia hanya memerintah selama 3 bulan. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa dia memerintah 2 periode, karena itu hanya 3 bulan. Itu waktu yang singkat. Itu waktu yang sangat singkat. Kamu benar. Dia memerintah selama 3 bulan. Jadi menurutmu, Utsman, mungkinkah dia memerintah tempat lain selama 3 bulan? Mungkin saja, tetapi disebutkan tempatnya. Saya memberimu definisi. Aku mengerti. Masalahnya adalah dia menyebutkan di mana dia memerintah. Yerusalem, tentu saja. Apakah ada 2 kota bernama Yerusalem? Apakah dia bisa memerintah lagi? Ya mungkin saja, tetapi jika begitu, dia tidak akan memerintah selama 3 bulan saja, tetapi 6 bulan.
Jika kamu memerintah Yerusalem selama 3 bulan, kemudian memerintahnya lagi selama 3 bulan, lakukan perhitungannya. use a calculator. No, brother, sorry. 3 bulan ditambah 3 bulan sama dengan 6. Plus 3 months equals. Terima kasih. Benar. Tapi itu waktu yang berbeda. Right. Yang satu mengatakan 6. Tetapi ada yang mengatakan 8, bukan Baiklah, 6. apa yang disebutkan oleh yang lain? 18 tahun. Jelas itu adalah dua waktu yang berbeda, bukan? Tidak, karena keduanya di kota yang sama. Jadi gagasanmu bahwa mungkin kotanya berubah itu tidak benar, dan keduanya mencatat bahwa dia memerintah hanya selama 3 bulan. Jika kamu memerintah Yerusalem selama 3 bulan, kemudian memerintahnya lagi selama 3 bulan, maka totalnya akan 6 bulan. Would have ruled for 6 months. Right? Ulanglah dan pelajari lebih lanjut. Benar, jika masa pemerintahannya sama, kamu tidak bisa menggabungkan dua waktu yang berbeda itu. Ini orang yang sama dan waktu yang sama. Tapi usianya berbeda, bagaimana bisa? Itulah sebabnya ada pesan di sini yang mengatakan, That's A, right? And it says that jangan membaca manuskrip yang memiliki angka yang bertentangan dengan manuskrip lain. numbers, they contradict the other manuscripts. Right? Yang kamu miliki sekarang adalah kontradiksi di antara manuskrip. Itulah mengapa kajian Injil MacArthur mengatakan Bible says bahwa ini adalah kesalahan penulisan. writing. Penulis melakukan kesalahan antara angka 8 dan 18. Tribal error became Itulah yang dikatakan kajian Injil MacArthur. Beberapa manuskrip Ibrani menyebutkan usianya 18 tahun. Second Kings reads 18. So Ada manuskrip yang mengatakan 8, dan ada manuskrip lain yang berbeda, mengatakan 18. Baiklah, Kamu lihat bahwa kontradiksi dalam manuskrip masih ada di kitabmu. Kamu pikir kita bisa memperbaiki kesalahan ini dengan melihat manuskrip kuno, dan gagasan itu tidak benar? baiklah, ini yang saya pelajari. Kamu belajar hari ini dan mengetahui bahwa aku tidak salah paham. Ya, Baiklah, so kamu telah mempelajari beberapa hal ini. Jadi aku tertarik dengan Paskah. in the Passover, Kamu percaya bahwa Nabi Isa dibangkitkan? ya, so Kisah-kisah yang menceritakan tentang kebangkitan, seperti pemindahan batu, saling bertentangan. Benar? ya. Kamu bilang kamu sudah mempelajari ini. Saya tidak memeriksa. I'm not gonna. Saya sudah membaca ini, tetapi... Kapan Nabi Isa dibunuh? Menurut orang Kristen, Kamu maksud kapan? tidak. Maksudku sebelum Paskah atau setelahnya? Saya ingin menjelaskan sesuatu. Baiklah, Yesus sebenarnya ada Paskah dan ada hari terakhir dari Paskah. baiklah. Jadi ada dua hal berbeda tentang Paskah. Mari kita baca ayatnya karena aku suka punya bukti. Lalu murid-muridnya pergi ke kota dan menemukan, ini Injil Markus, dan mereka menemukan seperti yang dikatakannya. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mereka mempersiapkan Paskah. Ketika malam tiba, dia datang bersama ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang berbaring dan makan, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah satu dari kalian akan mengkhianatiku, yang makan bersamaku. Yudas, dia adalah pengkhianat. Lalu mereka mulai bersedih dan berkata satu persatu, apakah aku? Dan yang lain, apakah aku? I. Another said, "Is it I?" And then he continued. So Dia makan makanan Paskah dengan para muridnya, had with his disciples, right? dan dia dikhianati dan dibunuh menurut orang Kristen setelah Paskah, After the Passover, karena mereka makan bersama. Benar? Dia meninggal setelah perayaan Paskah selesai, tetapi sebelum hari Paskah berakhir. Makanannya di malam hari, jadi ini setelah siang hari. so that's after the day, the night.
Ya, Baiklah. Jadi dia mati setelah Paskah. ya, dia meninggal setelah Paskah. Ini Injil Yohanes. Dan itu adalah hari persiapan Paskah. Ini adalah hari sebelumnya, sekitar jam ke-6. Maka orang-orang Yahudi berteriak, "Lihatlah rajamu, bawa dia, salibkan dia." Menurut Injil ini, dia dibunuh sebelum Paskah. Lupakan makan malamnya, ini adalah hari persiapan. Sebelum makan, Bukan hanya sebelum makan. Dikatakan bahwa itu adalah hari persiapan Paskah. Mereka menyalibkan Nabi Isa sebelum Paskah. Apakah dia mati setelah Paskah setelah makan? Atau apakah dia mati pada hari persiapan sebelum Paskah? saya harus meneliti ini. Kamu harus memeriksa banyak hal. Tidak, saya berbicara tentang Aku penelitian. suka belajar. Saya tidak terlalu mendalami soal hari Paskah, tetapi saya mengetahuinya. Bahwa ada makan Paskah dan perayaan. Dalam ayat pertama, disebutkan bahwa mereka makan malam. Dan di ayat lain disebutkan bahwa dia dibunuh pada hari sebelumnya. Saat itu dia sudah disalibkan. Saya pikir dia meninggal sebelum perayaan Paskah dan perayaannya. Namun, ayat kedua mengatakan bahwa dia disalibkan pada hari persiapan. Paskah belum dimulai. Tetapi pada hari kedua mereka mengatakan, ini adalah rajamu disalib. Itu kontradiksi. Baiklah, saya akan meneliti ini. Aku menghargai apa yang kamu lakukan, Musa. Dan aku berterima kasih atas kedatanganmu Bolehkah ke saya sini. bertanya sesuatu? Tentu saja, Pertanyaan ini tentang tanyakan apapun yang kamu mau. semua yang kamu katakan padaku. Saya bukan seorang ilmuwan. Tetapi kamu sudah mempelajari hal-hal Saya ini. bukan pendeta, tetapi saya hanya seseorang yang belajar. Ada hal-hal yang saya ketahui dan hal-hal yang tidak saya ketahui. Saya akan jujur tentang hal-hal yang tidak saya ketahui. Dan yang saya Tanyakan ketahui, pertanyaanmu. saya akan mempelajari hal-hal yang kamu sebutkan. Dan saya berharap bisa bertemu denganmu lagi. Aku menghargai studimu. Hati yang baik adalah yang menerima segala hal. Dan ini bukan tentang memenangkan perdebatan. Saya punya pertanyaan untukmu. Tanyakan, Pertanyaanku adalah, saya punya banyak buku, tetapi saya tidak menghafal semuanya. aku senang dengan ini. Saya berharap bisa membawanya, tapi saya tidak mengira pembicaraan akan berjalan seperti ini. Aku senang kamu datang. Pertanyaan tentang perawi sejarah Al-Quran. Baiklah, pertanyaan yang bagus. Anda telah mempelajari perawi sejarah. Sebagai contoh, saya lupa tas saya dan tidak membawanya. Lupakan tasmu dan tanyakan pertanyaannya. Baiklah. Al-Quran membicarakan tentang orang Samiri pada zaman Nabi Musa. Zaman yang Di mana itu di dalam Al-Quran? saya tidak benar-benar tahu. Bisakah kamu membawakanku Ya. ayatnya? Baiklah, aku akan menunggu. Aku selalu sabar. Terima kasih. Aku suka catatan-catatan ini. Aku suka itu. Kamu telah mempelajari semua ini dan masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Itu karena penonton. Jika hanya denganmu saja, Apakah orang banyak mengubah ayatnya? saya tidak berbicara tentang mengubah ayat-ayat. Berikan pertanyaanmu. Baiklah, saya ingin salah satu saudara membantu saya. Pertanyaan saya ada di surah nomor 20. Ayat 85 hingga 87, jika saya tidak salah, surah nomor 20 ayat 85 hingga 87. 85 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Maka Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih. Baiklah, Baiklah, pertanyaan saya adalah itu masalah.
dan saya akan memberitahumu alasannya. Alasan adanya masalah itu adalah karena orang Samiri tidak ada pada zaman Nabi Musa. Orang Samiri adalah ras yang muncul jauh setelah itu. Kaum Samaria datang jauh setelah ini masalah. Baiklah, saya mengatakan bahwa Al-Quran memiliki kesalahan sejarah. Masalah dan kesalahan. Karena mereka belum ada. Mereka muncul jauh setelah itu. Mereka datang jauh setelah ini. Ya Tuhan, aku tidak percaya kamu mengalahkanku, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang kamu katakan tadi? Saya katakan bahwa orang Samiri, Bisakah kamu membacanya? Baca. Jangan merusak apapun, saudaraku. Kamu seperti orang yang merusak film. Baiklah, ayo. Baca lagi. Allah berkata, baca di mikrofon. di mikrofon, Ya, dia berkata, فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. kaum Samaria atau Samiri, Orang Samiri, jamak atau tunggal. Kamu tidak membacanya. Tunggu. Biarkan aku membantumu. Aku di sini untuk membantumu. Aku juga memakai kacamata. kamu bertindak dengan cerdik. Jika aku membersihkan kacamataku, aku akan berterima kasih padamu. Ini karena penonton. Aku tidak memilikinya. Ini bukan punyaku. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiriyyu. Ini bentuk tunggal. Apakah itu jamak? Ya, bukan jamak. Baiklah, itu bukan jamak. Dikatakan dia menyesatkan mereka atau mereka menyesatkan mereka? Mereka disesatkan. Baiklah. Dalam bahasa Inggris, itu akan berbunyi, mereka menyesatkan mereka. Seperti ketika kita mengatakan bahwa orang Yahudi menguasai bank, aku tidak membuat pernyataan, aku hanya menjelaskan aturan tata bahasa Inggris. Jika kamu mengatakan orang Yahudi menguasai bank, maka itu adalah kesalahan tata bahasa. Karena kita berbicara tentang tunggal dan jamak. Baiklah, Ketika kamu menyebut kaum Samaria, itu adalah bentuk jamak. Namun di sini disebut Samiri. baiklah. Samiri adalah satu orang, bukan kaum Samaria. Itu kesalahanmu sendiri. Tapi, Samiri adalah satu orang, bukan dari kaum Samaria. Dia adalah seseorang bernama Samiri. Ini hebat. Aku suka kamu, kawan. Seorang Kristen meminta maaf. Aku tidak membayarmu untuk ini, kan? tidak. Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Ini bukan sandiwara. Apakah aku merencanakan ini? Tidak. Benar, Musa. Kamu seorang Kristen, bukan Muslim yang menyamar. Tidak. Samiri adalah satu orang, Baiklah. bukan kaum Samaria. Mereka datang belakangan. Dia tidak menyebut kaum Samaria. Dia tidak menyebut bentuk jamak. Seorang yang bernama Samirilah yang menyesatkan mereka. Karena ini tunggal, bukan sekelompok orang yang bernama Samaria. Dia adalah satu orang di zaman Nabi Musa. Baiklah. Tidak ada kontradiksi di sini. Baiklah. Terima kasih. Kami menghargai apa yang kamu lakukan, Musa, dan ini luar biasa. Kita harus bergerak maju. Maafkan aku. Musa, sebanyak aku menikmati ini, dan semua yang telah kita bicarakan dan pelajari, aku harus menyelesaikan hal lain. Terima kasih, Musa. Aku menghargaimu. Terima kasih.